tentang masalah sedekah. Fa'azza rajul 'ala shadaqah, tertarik nih. Ya, Habib Ali itu yang menerangkan masalah tentang sedekah. Ya, mulai kayak gini dah kita. Ya, mulai kayak gini nih. Ya, diterangkan sama Habib Ali itu tentang masalah bab sedekah, fadilah, keutamaan dan lain sebagainya. Kemudian laki-lakinya tertarik untuk sedekah. Kenapa? Fadilahnya luar biasa, apalagi yang menyampaikan seorang habaib, ya, seorang Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, seorang ulama besar, ya, yang saat ini yang makam daripada putra beliau ada di Solo, bernama Peren Haul. Ya, kumpul semua ya para ulama-ulama. Tertarik ini ya, seorang laki-laki. Falamma dakhala baitihi luqiyat zawjah. Nah, kemudian ada niatan ini laki-laki untuk sedekah. Nyampe di rumah, dia baru mau ngambil duit, ya tiba-tiba ketemu bininya. Nah ini nih, ya. Ketika dia mengeluarkan uang, kemudian apa? Ya, luqiyat zawjatuhu, bininya melihat, bininya tahu. Ya, fahawwatul fuqara, ya, fahwa annahu fi hajatin ilal mal. Ya, kemudian apa? Bininya ini nakut-nakutin. Nah, ini yang ditiru tadi. Ya, bininya ini nakut-nakutin lakinya. Kenapa lakinya mau ngapain, Pak? Mau sedekah. Mau ada sedekah tuh buat masjid dah, buat anak yatim. Bininya nakut-nakutin tentang apa? Bang, kalau abang nanti sedekah, kita bakal miskin, bakal jatuh fakir, dihalang-halangi sama ini bini tuh. Jangan bang, ya sedekah itu tidak mendatangkan keberkahan, justru membuat kita menjadi fakir, justru membuat kita menjadi miskin. Hajatin ilal mal, hajat ini lakinya dihalang-halangin. Fatal shadaqah, akhirnya ini lakinya nggak jadi apa? Nggak jadi sedekah, ditinggal itu sedekah. Ya, padahal udah mantap banget tuh hatinya, udah ngeluarin tuh, ya udah genggam dah. Karena beli kerayuan ini istrinya menghalang-halangi, kalau nanti abang sedekah juga, ya kita bakal miskin. Falamma taqaya Habib Ali Al-Habsyi qala lahu, kemudian dia datang ke mana? Ya, nemuin Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya, di ngomong, qala ya Habib, ya wahai Habib, indi syaitanatun wahidatun fil bait. Ya Habib, di rumahku, ya, di rumahku ada satu setan yang menghalang-halangi diriku untuk sedekah. Ma qadartu 'alaiha wa kaifa bisar'ina syaitan. Ma qadartu 'alaiha, yang telah menghalangi aku untuk sedekah. Ya pakai pa bisar'ina syaitan, bagaimana dengan 70 setan? Jadi kalau kemarin kan apa? Kata Habib Al-Haddad, Habib ya Al-Habib Abdul Haddad, orang yang sedekah berarti telah mengalahkan 70 syaitan. Tapi ini kata suaminya, ya Habib, di rumah saya ada satu setan, saya nggak mampu mengalahkan satu setan dibandingkan 70 setan tadi. Ya Allah, tuh Pak. Jadi kalau dikata ada istri yang halang-halangi diwakili sedekah, namanya apa? Setan. Ini kata Habib Ali, hati-hati. Ya, maksudnya istri kita buat setan, maksudnya yang sifatnya itu seperti syaitan. Kenapa? Kemarin kan ada dikatakan di sini. Ya'muru wa ya'muru nahwu dzalika sab'ina syaitan min hadzal qabil. Ya, ada juga Pak syaitan yang bil bukhil, ada juga syaitan ini nyuruh kita untuk sedekah. Tuh. Ya. Wa ya'muru, dia nyuruh kita sedekah, tapi nakut-nakutin. Nakut-nakutinnya apa? Tuh, kalau nanti sedekah nanti bakal miskin. Tuh syaitan. Nah tadi sifat ini sang istri terhadap lakinya sama, nakut-nakutin kalau nanti sedekah, nah siap-siap jadi miskin. Jadi ada setan yang nyuruh, ada setan yang halang-halangi, sama aja dua-duanya. Kalau halang-halangi sama, nyuruh juga begitu, ya kan? Nyuruh silakan, ya tapi ingat hati-hati. Nah ini yang hati-hatinya ini. Jadi gimana? Ini hikayat yang sangat luar biasa. Udah jangan takut. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu. Ya,
Surat Saba 39, wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Ini ayat sudah jelas. Ya, ayatnya sudah jelas. Surat Saba ayat 39. Apa-apa yang kita infakkan dari sesuatunya fa huwa yukhlifu, ya, pasti bakal diganti. Wa huwa khairur raziqin. Kenapa? Karena dialah Allah sebaik-baik yang memberikan rezeki. Udah jangan khawatir. Ya, kalau kata Nabi kan begini, rezeki umatku itu ya tidak akan tertukar. Rezeki umatku tidak akan tertukar. Kenapa? Udah masing-masing takarannya. Ya, jangan kita saling apa? Jangan saling, ya, jangan saling cemburu. Jangan saling cemburu. Cemburu boleh. Apa cemburunya? Itu orang ibadahnya luar biasa. Cemburu. Itu orang sedekahnya masya Allah. Cemburu boleh. Ya. Tapi ketika melihat kenikmatan orang lain, jangan. Kadang-kadang kita begini, Pak. Ya, terbesit di hati kita nih kalimat yang kurang pantas, walaupun kita nggak mengucapkan dengan zahar, tapi adanya di hati doang. Di hati aja nih. Ya, Allah itu udah adil. Dalam hati nih ya, ini contoh doang. Allah itu udah adil. Ya, saya yang rajin sholat tahajud, rumah dekat musola 5 waktu dan sebagainya, rajin dah pokoknya. Tapi kenapa rezeki nggak pernah bertambah? Bawaannya seret banget nih, ya. Bawaannya seret banget rezeki sama saya jauh banget. Itu ada orang yang badannya sehat, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, tapi rezekinya tambah. Nah, kayak gini. Jangan berkeluh ya yang berlebihan kepada Allah. Ya. Kenapa? Jangan sampai kalau keluhan semacam ini yang dikhawatirkan kadal fakru ayyakuna kufron. Nah ini nih, kefakiran itu akan mengakibatkan kepada kekufuran. Hati-hati. Bisa aja kayak gini kita sedang diapain? Diuji sama Allah. Sampai sejauh mana nih ujian yang diberikan oleh Allah kita terima. Kan ujian orang beriman kayak gitu. Jangan sampai ya kita sakit, alhamdulillah, berarti Allah masih sayang. Ada orang nggak pernah sakit, hati-hati, Pak. Ya, badannya tuh blegot kan. Blegot cuma pakai celana keluar ruang. Ya, belanja pakai kaos doang, nggak pernah sakit tuh, nggak pernah masuk angin. Nah kita sedikit masuk angin, itu berarti Allah masih sayang. Hati-hati yang model-model kayak tadi, itu ada yang namanya istidroj di mulut. Ya. Jadi kita jangan berkeluh kesah. An-Nisa ayat 32 jawabannya tuh. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd. Ini jawabannya nih. Janganlah iri hati terhadap sebahagian yang lebih banyak aku berikan kepada mereka. Dalam tafsir Al-Munir dikatakan, ya, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd. Janganlah iri hati terhadap sebagian yang lebih banyak aku berikan kepada yang lain. Apa? Aku berikan kepada yang lain itu bisa aja Pak istidroj kepada mereka. Tuh. Ya, aku kasih tuh silakan, ambil sepuas-puasnya. Ya, tapi ketika ditarik sekaligus sama Allah berebut aja. Nah, udah. Ya, ditarik sekaligus sama Allah. Kan ada ayatnya wa may yuti'illah wa rasulah. Ya, wa may yuti'illah wa rasulah. Ya, dalam surat yang lain tuh. Ketika kita taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, apa itu di situ? Di situ ada yang namanya kalimat-kalimat yang pantas diucapkan. Wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika alladziina an'ama Allahu 'alan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlullahi minallahi wa kafa billahi. Nah, itu yang kita baca itu apa tuh? Kalau Ramadan. Doa kabiri. Ya. Wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika alladziina an'ama Allahu 'anhum. Di sini siapa? Kita, Pak. Dalam tafsir Al-Munir. Ya, dalam tafsir-tafsir yang lain, dalam tafsir Al-Qur'an. Yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, an'ama Allahu an'amta 'alaihim, dalam surah Al-Fatihah begitu. An'ama Allahu, siapa itu an'ama Allahu an'amta 'alaihim dalam surah Al-Fatihah. An'amta 'alaihim. Ya, dalam ayat lain an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin, kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bersama para nabi. Nikmat-nikmat. Ya.
Kira-kira Nabi dan Rasul diuji nggak, Pak? Diuji nggak? Diuji. Ya. Kalau nabinya diuji, umatnya pun diuji tuh. Ya. Nabi Musa diuji oleh siapa? Oleh Raja Preman, Fir'aun. Siapa yang Nabi badannya sakit penuh dengan koreng? Nabi Ayub ya? Ya, Nabi Ayub lihat Pak, ujiannya luar biasa. Wabibak di riwayat ya selama kurang lebih 80 tahun. Wabibak di riwayat, tapi riwayat yang terkecil ya nggak sampai sekian tahun, tapi lama juga. Ya, ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan di atas 8 tahun. Ya pokoknya jangankan 8 tahun, ya 2 hari aja Pak, kita mohon maaf. Ya 2 hari aja ya Allah. Ini Nabi Ayub Pak, Masya Allah Pak. Ya kan, badannya penuh dengan apa? Dengan koreng kan, dengan luka, koreng yang maaf sampai bau. Cuma satu aja yang tidak termakan oleh ini koreng, apa? Lidahnya, lisan. Kenapa? Karena lisannya ini selalu apa? Mengucap, ya, mengukir nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sampai-sampai kan anaknya ninggalin semua Pak. Itu Nabi Ayub Pak, tampan Pak. Ya. Nabi Ayub badannya keker, gagah, tampan. Ya, ketika didatangkan ujian oleh Allah, bukan keimanan beliau semakin menyusut, tapi apa? Semakin mantap. Akhirnya apa? Ya, banyak yang terisolir. Beliau terisolir, dijauhkan oleh ya masyarakat, bukan hanya masyarakatnya, tapi keluarganya juga, sampai bininya. Ya Allah. Sampai bininya kagak mau ngurusin itu Nabi Ayub, padahal bininya. Dan Bang dah, kalau dulu badan lu bagus Bang, lu ganteng, cakep aja. Kan, gue masih demen sama lu dah, melihat gagah banget dah. Sekarang mohon maaf Bang, anak udah terkabur semua. Saya mau deketin badan aku lagi bau banget dah Bang. Ya berobat udah kalau kemarin kagak sembuh. Yaudah Bang, ya abang kesini aja Bang ya. Kayak tinggal dah Bang. Ya ditinggal tuh sama bininya. Ya. Kalau tahu sekarang ngomong ya dasar di siaran begitu. Ya ditinggal tuh sama bininya. Tinggallah beliau sendiri, tapi beliau tetap mantap tuh sadarannya kepada Allah. Kalau kita mohon maaf, jangankan yang hadir, saya ngomong mohon maaf. Ya Allah. Ya, ini kita belajar kesabaran beliau yang kita ambil di kita ya. Ya. Selama sekian tahun beliau tuh berteman berkawan dengan siapa? Itu tadi. Ya. Ditemani oleh apa? Mohon maaf, ya mungkin ada belaku-belaku kali kita nggak tahu. Udah, Allah pengen lihat tuh hambanya. Ya akhirnya apa? Luluslah beliau dari ujian hidupnya. Datang ke malaikat. Ya Ayub, ya ada perintah dari Allah, kalau kau ingin sembuh, tuh mandi di atas pancuran. Ya mandi tuh beliau, mandi, pada ngopek, Allah ya, pada terkelendar tuh. Ya, bersihlah gitu. Ya, yang tadi baca apa badannya penuh dengan luka, dengan ya macam-macam dah, koreng dah begitu. Ketika mandi dengan izin Allah, ya bersih lagi, putih lagi, bersih lagi wajah beliau, badan beliau kelihatan cakep lagi Pak. Nabi Ayub, Masya Allah. Mulai itu beliau bekerja lagi ya, kehidupannya mulai tertata indah. Kenapa? Tuh lihat sandaran beliau kepada Allah, dan Allah pun tidak akan menyanyiakan hambanya. Ya. Sekian tahun lamanya, bininya baru ingat, kangen ceritanya melaki begitu. Saya aja kemarin 12 hari kangen banget, bini mana begitu. Gimana kita? Ya gimana bini? Kangen dah tuh, mikir. Udah lama nih nggak ketemu Bang Ayub. Ya, ini kira-kira Bang Ayub lagi ngapain ya? Dia hindari dari kopi nih. Ya kan? Pulang dari tanya, sekian tahun dah tuh. Ya. Ketika berangkat, terus jadi pertengahan, udah banyak yang berubah. Tengok kanan tengok kiri, mana sih rumah kok kalian udah berubah semua nih. Yang biasanya di sana pohon pahit, ini udah jadi kontrakan semua nih. Ya, nanya ada orang lagi maju. Tapi lihat sebelum itu Nabi Ayub pernah nanda, kalau nanti istrinya kembali lagi, saya akan cambuk 100 kali. Ya. Kalau kita, mulai kayak gini, saya akan cambuk 100 kali. Andai kata istri
dicari sana cari sini, ya Pak RT kagak ada lagi, ya, udah ada orang lagi maju, badannya cakep tekok, mana orangnya tampan, ditanya, ya Waalaikumsalam, Mas mau nanya Mas, ya nanya apaan? Rumah Nabi Ayub mana ya? Nabi Ayub, ya emang ente siapa? Saya bininya. Ini nih, ternyata yang lagi maju adalah Nabi Ayub. Dia nggak tahu tuh, ya Nabi Ayub, iya, ente bininya, iya. Nah, kenapa ente tinggalin? Iya, dulu sih emang pernah hidup bareng sama dia, ya masih cakep-cakepnya, masih ganteng-gantengnya, masih kaya-kayanya. Terus kenapa ente tinggalin? Ya habis nyakitan, daftar batu, daftar bengek, ya nyakitan dah tuh, saya tinggalin dah tuh, saya nggak kuat ngadepinnya dah tuh. Terus sekarang, ya sekarang saya mau balik lagi, kali udah sembuh kali, ya udah enakan kali hidupnya dah. Emang gimana sih tuh? Ya saya udah jatuh miskin lagi dah, udah kangen dah. Terus kalau nanti ketemu Nabi Ayub mana? Jadi pokoknya saya mau diapain, saya siap dah. Ya, saya siap dah mau diapain aja. Siap, sekali mau dicambuk, iya, sekali mau dicambuk, benar, swear sama dedek. Benar nih, benar. Kata Nabi Ayub, ya, yang kau cari Nabi Ayub itu suamimu ada di depan mata. Ah, yang benar bang, masa Nabi Ayub datang banget sih bang? Ya benar ini Nabi Ayub, benar. Ya kalau benar Nabi Ayub mana buktinya? Tuh tompel dia banget. misalnya, tuh tandanya benar. Tuh Allah kaget dah tuh. Ya, udah kata Nabi Ayub, karena kau yang ngomong kayak tadi dan aku pernah ngomong dalam hatiku, kalau istriku balik lagi, aku akan apa? Aku akan cambuk 100 kali. Ya, siap kamu dicambuk? Siap bang. Lihat cambukannya seperti apa. Kalau kita Pak, wah udah siap-siap tenaga dalam lah ya. Ya enak aja lu. Dulu susah lu ninggalin gue, sekarang udah kaya, udah terkenal, nggak bisa. Tapi Nabi Ayub luar biasa. Dicambuk 100 kali. Itu Pak yang namanya lidi dikumpulin menjadi 100. Tuh, lidi dikumpulin 100, diikat, langsung dipukul, prak, selesai. Prak, dah, udah bang, udah 100, lah baru 1 bang, 100. Lah bang, mukulnya 1 doang bang, kan 100 kali cambuknya, udah cukup, kenapa? Karena ikatannya ada 100 lidi, subhanallah. Tuh, kalau kita 1 gimana Pak? Belum cukup ya. Ini luar biasa ketambahan. Ya ternyata di balik itu semua ketika beliau sedang sakit, nah beliau sedekah. Cuma sedekahnya bukan kepada orang-orang yang lewat. Ya, dalam tafsir jalan lain, ya dalam tafsir As-Sawi, sedekahnya itu bukan kepada orang yang lewat, tapi sedekahnya pada siapa? Nih, ya ada binatang yang nempel di badannya waktu beliau sakit, jatuh. Dipungut lagi, apa kata beliau? Tempatmu di sini. Tuh, ya Allah. Ya, kalau kita belum ngambil apa? Angkat tangan, kita model kayak gini tadi. Ya, kita kadang-kadang meriang aja udah ngomong tuh. Bilang aja udah ngomong, Allahu Akbar. Ya mudah-mudahan Allah berikan kesehatan sama kita tuh. Ya. Nih, udah. Ya, akhirnya apa? Dia mengundurkan ini berbuat apa? Berbuat sedekah. Kenapa? Karena tadi dihalang-halangi oleh istrinya. Ternyata di balik itu semua ada kunci sukses, ada rahasia yang luar biasa bagi orang-orang yang sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbana